Nah, kita program yang kecil-kecil lagi teman-teman. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang ya. Masih channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semua ada salah satu bahanan bonsai dari jenis sancang ya. Ini bahan yang saya program awalnya dari stekan. Dulu itu awal mula saya melakukan programan itu dari batang atau cabang sebesar sebesar rokok mil lah, sebesar rokok yang kecil itu. Nah sekarang pertumbuhannya memang sudah agak sedikit membesar ya, kurang lebih sebesar telunjuk ya. Dan untuk tinggi batang utamanya mungkin hanya sekitar 2 cm lah, 2 cm. Ini nanti bisa kita program menjadi bonsai sito ya, bonsai yang kecil pendek itu. Dan kita programannya nanti ini bisa menjadi formal ya atau informal. Kita akan program informal. Nah ini sudah saya siapkan untuk tangan pertama atau cabang pertama. Ini untuk terusan dan nanti untuk cabang kedua ya. Nah kali ini saya akan melakukan programan ataupun akan memindahkan bahan yang ini ya ke pot yang agak lebih besar, karena memang ini potnya terlalu kecil ya, dan pertumbuhannya pun sudah agak sedikit kurang subur. Walaupun masih subur sih, tapi ini sudah agak kurang subur. Nanti ini kalau misalkan saya biarkan 1 atau 2 bulan, bahkan kalau 1 bulan lagi ke depan, ini mungkin sudah kurang subur lagi ya, karena memang pasti ini penyebaran akarnya di dalam pot memang kayaknya sudah agak penuh, sehingga mempengaruhi kesuburan ya. Jadi kesuburan bonsai di dalam pot itu, programan di dalam pot itu, selain nutrisi yang tersedia di medianya, juga keberadaan akar atau akar terlalu penuh juga memang mempengaruhi ya. Walaupun medianya bagus, kalau akarnya penuh itu berpengaruh juga terhadap kesuburan. Nah supaya kesuburannya bisa terjaga ataupun nanti persuburannya bagus, saya akan pindahkan ke pot yang agak sedikit lebih besar ya. Jadi kita akan programnya langsung di pot saja, dari mulai kita menentukan program akar hingga ke program bagian percabangannya kita tentukan atau kita program di dalam pot saja ya. Jadi enaknya kalau kita memprogram yang kecil-kecil, memprogram bonsai mini itu, kita bisa programnya dari awal sampai jadi itu bisa di pot ya, nggak usah atau tidak memerlukan tempat yang besar ya. Dan ini untuk perakaran sudah saya tata, sudah saya program, sudah cukup bagus, cukup keliling. Nanti kita akan lihat ya sambil kita pindah ke media yang baru, ke pot yang baru. Ini sudah untuk perakaran sudah cukup enak lah, sudah cukup bagus. Nah ini untuk tampak depan kemungkinan bisa dari sebelah sini, dari sebelah sini juga bisa lah. Untuk perakaran bisa cukup memadai ya. Jadi ini bisa dari 2 arah ya, 2 arah bisa dari ini, yang cuman yang lebih enak memang arahnya dari sini ya. Nah sambil nanti saya akan memindahkan medianya ke pot yang agak lebih besar, sambil sedikit berbagi pengalaman juga ya, terutama buat teman-teman yang mungkin baru ingin membuat programan bonsai dari awalnya, mulai dari menentukan mana yang akan kita tentukan untuk tangan pertama, mana yang akan kita tentukan untuk tangan kedua. Ini hanya sebatas pengalaman saya dan juga ilmu dari teman-teman para sahabat senior ya, yang sering saya melihat bagaimana cara menentukan untuk seperti ini. Ini sudah ada tangan pertama, tangan kedua, atau cabang pertama, cabang kedua. Ketika muncul mata tunas itu, mana yang kita proyeksikan untuk cabang pertama, mana yang kita proyeksikan untuk cabang kedua ya. Bisa nanti kita lihat dari mata tunas ya, dari posisi mata tunas cocok untuk tangan pertama, tangan kedua itu ditentukan dari mata tunas ya. Namun sebelum saya melakukan programan dan juga mungkin nanti berbagi sedikit pengalaman,
seperti biasa supaya saya lebih semangat dan juga untuk kemajuan channel saya. Saya berharap dukungan dari teman-teman semua untuk perkembangan channel saya dengan cara likes, di komen bila perlu. Yang pastinya saya berharap adalah dukungan dari teman-teman dengan cara di subscribe ya. Untuk teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan di subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga mudah-mudahan kita selalu terhubung dan selalu diberikan kesehatan ya. Oke, lanjut saja sambil berbagi pengalaman, sambil saya akan melakukan atau akan memindahkan media tanamnya ke pot yang agak lebih besar ya. Kita akan pindahkan ke pot yang ini ya, pot yang agak lebih besar. Dan media yang saya pakai nanti kita akan berbagi ya, media apa saja, campuran apa saja yang saya pakai untuk media supaya subur dan juga supaya untuk perkembangan akarnya lebih bagus ya. Nah kan, ini akarnya sudah terlalu banyak ya, sehingga mempengaruhi pertumbuhan bagi cabang-cabangnya ini dan daunnya, karena akarnya terlalu banyak ya. Walaupun ini medianya masih cukup bagus dan untuk pupuknya pun masih cukup bagus, cuman ya ini akarnya sudah terlalu penuh sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan cabangnya ya. Nah ini teman-teman, untuk akarnya, untuk posisi akarnya sudah cukup bagus ya, dan sudah terwakili ya. Ini tampak depan dari sini, ini untuk perakarannya sudah cukup kokoh ya. Ini tampak depan, kemungkinan ini karena dari akar sudah bagus dan dari arah cabangnya juga sudah cukup bagus ya. Nah ini dari belakang memang akar sudah lumayan, cuman kalau dari sini kurang bagus ya. Nah, kita akan pindahkan ke pot yang baru ya. Oke teman-teman, jadi untuk media katakanlah ini media bagian bawahnya ya, kita akan kasih segini aja. Nanti untuk bagian atasnya kita akan kasih pasir malang ya, untuk topping di atas supaya nanti yang pertama kita melihatnya lebih rapih. Karena kalau pasir malang itu apalagi bisa menghambat untuk pertumbuhan ini ya, pertumbuhan gulma, rumput-rumput kalau kita kasih pasir malang di bagian atasnya. Nah untuk media yang saya pakai ini adalah tanahnya pakai tanah humus campuran pasir, cuman saya pasirnya pasir bangunan saya ya yang diayak, dan juga saya menggunakan dekastar hitam ya. Ini dekastar alami, ini yang berasal dari hewan ya, dari kambing ya, pakai kotoran kambing, dekastar hitam. Nah itu yang saya pakai untuk bagian bawahnya ya, jadi tanah humus, pasir, dan juga pakai kotoran kambing ya, kotoran hewan. Nah untuk bagian atasnya saya akan tambahkan nanti toppingnya pakai pasir malang dan juga agak sedikit tambahkan untuk dekastar ya.
Oke teman-teman, nah ini telah saya pindahkan ke pot yang agak lebih besar dan medianya sudah cukup lumayan banyak ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti pertumbuhannya semakin subur karena akarnya sudah sedikit bisa bernapas ya, karena medianya yang cukup banyak dan sudah kasih saya kasih pupuk. Bagian bawahnya saya kasih pupuk kotoran kambing ya, kotoran hewan, dan bagian atasnya saya kasih pupuk dekastar ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, bagaimana caranya, tipsnya untuk menentukan ketika kita membuat presan, lalu kita menumbuhkan 2 mata tunas seperti ini. Lalu mata tunas mana yang akan kita naikkan untuk tangan pertama atau untuk cabang pertama atau cabang terusan, mana yang akan kita rebahkan untuk cabang pertama ya. Nah, seperti begini ya teman-teman, ini hanya sharing saja, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula seperti saya ya. Nah, kita lihat mata tunasnya ya. Nah, seperti gini, ini kita akan lihat lebih dekat ya. Nah, seperti ini kan, ini ada mata tunas yang paling dekat, yang mata tunasnya itu menghadap ke depan seperti ini ya. Nah, kenapa ini yang saya jadikan untuk tangan pertama atau untuk jadikan terusan? Nah, atau nantinya akan tangan kedua di sini. Nah, ini untuk tangan pertama. Dari tangan pertama dulu. Kenapa saya merebahkan ini untuk tangan pertama ya? Karena di sini mata tunasnya ada di sebelah pinggir ya. Nah, di sini. Nanti kan untuk tangan pertama itu kan nanti kita yang akan kita gunakan atau kita pakai ini untuk mata tunasnya, kita ambil yang di sebelah pinggir ini ya. Nah, yang ini. Ini kan nanti akan seperti ini. Akan seperti ini. Jadi lihat mata tunas yang paling dekat itu. Kalau mata tunas yang paling dekat di pinggir, kita jadikan untuk tangan pertama ya, karena kita nanti akan press di sini, dan ini yang kita akan jadikan tangan pertama. Nah, seperti ini sudah ada tangan pertama sudah ada untuk pecahannya. Nanti ini untuk mata tunas sini, nah seperti ini. Nah, kenapa ini dijadikan untuk tangan kedua atau untuk terusan? Karena nanti kemungkinan ini akan di-press, dan untuk mata tunas yang ini, nah yang ini bisa dilihat lebih dekat. Nah, ini yang akan kita menjadikan terusan ya. Nah, ini yang akan kita jadikan untuk mata tunas ini, kita akan jadikan terusan ke sini, dan yang di belakang ini untuk tangan kedua seperti ini. Jadi kalau untuk cabang terusan itu, kalau untuk cabang terusan kita cari mata tunas yang dekat itu, yang posisinya ke arah depan seperti ini ya. Nah, bukan ke pinggir, tapi ke arah depan seperti ini. Jadi ini sudah pas, sudah cocok, yang kita angkat menjadi tangan yang jadi terusan ya. Jangan sampai yang kita angkat jadi terusan justru mata tunasnya di sebelah sini ya. Nah, kita nantinya akan susah untuk menentukan cabang terusannya kalau yang kita jadikan untuk terusan malah mata tunasnya di sini. Jadi usahakan yang akan kita jadikan terusan mata tunasnya ada di depan seperti ini. Nah, itu teman-teman, ini hanya sekedar berbagi saja, karena saya pernah mengalami salah menentukan untuk tangan pertama dan tangan kedua, sehingga ya bisa dikatakan kurang pas lah. Gagal sih tidak, tapi kurang enak dilihat gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini hanya sharing saja, berbagi pengalaman untuk teman-teman yang mungkin baru ingin memulai membuat programan dari awal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.